Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau satu orang untuk memimpin doa. Biar ini Berdoa mulai. baik. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai kearifan lokal masyarakat di sekitarku. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Kalau yang sebelah sini, yang di sebelah kanan. Sebelah kanan, yang gawai. Nah, beda-beda ya penyebutannya ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian bisa menyebutkan keberagaman apa saja sih yang ada di sekitar kita dan kalian dapat menuliskan kearifan lokal yang ada di sekitar kalian. Lalu kalian juga mampu mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai keberagaman budaya yang ada di sekitar kalian. Lanjut. Nah, jadi apa sih itu kearifan lokal? Coba siapa yang bisa tolong Ibu membacakan? Silakan Fitria. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal, meliputi makanan khas, suku asal, bahasa daerah, dan tari daerah. Banyak sekali ya kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal yang ada di sekitar kalian itu apa aja? Banyak sekali kearifan lokal yang ada di sekitar kalian ya. Contohnya itu ada tarian, ada tradisi, ada makanan, pakaian, bahasa, dan masih banyak. Coba kalau tarian yang ada di Pontianak itu apa? Tradisi di Pontianak. Apa lagi? Kalau makanannya, kira-kira apa? Doko-doko. Kalau pakaian, baju. Bahasanya? Ya, banyak Pontianak itu banyak menggunakan bahasa karena dari sukunya berbeda. Ada banyak ciri-ciri dari keberagaman budaya atau tradisi. Yang pertama itu dapat bertahan dari gempuran budaya asing. Jadi, walaupun ada budaya asing yang masuk ke lingkungan kita, kebudayaan tersebut atau kearifan lokal tersebut tidak akan pernah hilang. Yang kedua itu dapat mengakomodasi budaya yang berasal dari luar. Jadi bukan berarti kita
bermacam kearifan lokal dan keberagaman tidak bisa menerima kebudayaan dari luar, tetap bisa jadi diakomodasi atau disesuaikan dengan keberagaman yang ada di luar. Yang ketiga, memberi arah pada perkembangan budaya di masyarakat. Jadi tradisi, kebudayaan, tarian, pakaian itu akan berkembang sesuai kebudayaan yang ada di masyarakat mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, mampu mengendalikan budaya asing yang masuk, itu masuk ke yang poin pertama. Selanjutnya, nah ini adalah contoh tradisi atau kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Itu ada tumpeng, itu salah satu makanannya. Selanjutnya ada gudeg. Gudeg ini berasal dari mana? Selanjutnya ada barong. Barong ini dari mana ya? Hebat anak-anak ibu teman. Selanjutnya ada apa ini? Ya, ciri khas tenun setiap daerah itu berbeda-beda, entah itu dari bahan yang digunakan atau dari motif yang digunakannya. Nah, ini cara menjaga kearifan lokal. Coba Fitri bantu ibu membaca. Baik Bu, yang pertama memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan kearifan lokal. Yang kedua, Mempraktikkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. 3, memberikan dukungan kepada tokoh kearifan lokal. Dan terakhir, mengenali dan mempelajari budaya daerah. oke. Dari keempat poin ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Mei. Kalau misalkan di suatu pulau tidak ada jaringan, bagaimana kita mengenal kearifan lokal di seluruh Indonesia ini, Bu? Bisa. Nah, jika di suatu daerah itu tidak memiliki kearifan lokal, tapi bukan berarti orang-orang yang di sekitarnya tidak bisa keluar dari daerah tersebut, betul? Nah, jadi orang-orang yang keluar dari daerah tersebut bisa memperkenalkan kebudayaannya kepada masyarakat luar, atau sebaliknya, jika ada wisatawan datang ke pulau tersebut, bisa kalian ajak mereka untuk berkenalan dengan kebudayaan yang ada di daerah kalian. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. Bukan nomor 1, cara menjaga kearifan lokal, yaitu memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan kreatif lokal, kearifan lokal. Nah, kalau kita tak punya sosmed, Bu, gimana? Kita masih SD, Bu. Kalian Sosmed Mami dong, Mami Ai punya sosmed. Nah, kalian bisa menggunakannya dengan ini. Kalau ini bagian poin nomor 1 itu tidak diwajibkan ya. Jadi kalian bisa menggunakan sesuai apa yang kalian punya saja. Contoh, kalian mengikuti lomba tari yang ada di sekolah kalian, entah itu antar kelas, itu sudah termasuk kalian itu menjaga kearifan lokal di daerah kalian. Nah, jadi ini ada fungsi kearifan lokal. Yang pertama sebagai identitas suatu komunitas, karena kearifan lokal di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, itu menjadi identitas suku atau budaya tersebut. Yang kedua itu mewakili semangat dan kesatuan masyarakat. Selanjutnya sebagai faktor penyatuan antara berbagai lapisan masyarakat. Yang terakhir menjadi bagian unsur budaya yang ada dan terus berkembang. Dari coba kalian pikirkan kira-kira apa saja yang kearifan lokal yang saat ini masih berkembang di sekitar kalian, entah itu di sekitar rumah kalian, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan sekolah. Lalu setelah itu kalian nanti berdiskusi dengan teman sebangku. Ini ibu ada siapkan LKPD. Untuk yang lomba pertama itu kalian mencocokkan
terakhir gamelan dari Jawa. Bacakan dulu ceritanya ya, kemudian jawab soal nomor 1. Kita keluarga kampung dengan Pontianak mengadakan tradisi berhitung kapuas. Mereka bersama-sama bersihkan sungai dari sampah, menyapu tepi pantai, dan merapikan rumah-rumah kampung sekitar. Upacara ini dilakukan untuk mensyukuri limpahan ikan dan air bersih dari sungai, serta memohon keselamatan dari banjir dan penyakit. Anak-anak ikut membantu dengan riang, membawa jari kecil untuk mengangkut daun dan plastik. Setelah selesai, warga makan bersama nasi goreng, belacan, dan ikan patin bakar sambil bernyanyi lagu-lagu Dayak dan mendoakan kedamaian. Tradisi ini sudah dilangsungkan turun-temurun. Semua warga percaya bahwa menjaga sungai dan kebersamaan akan membawa berkah bagi seluruh kota. Soalnya nomor 1 nah. Apa nama tradisi yang dilakukan warga kampung tengah di Pontianak dan apa tujuannya? Jawabannya adalah tradisi bersih sungai Kapuas, yaitu untuk mensyukuri limpahan ikan dan air bersih serta memohon keselamatan dari banjir dan penyakit. Silakan Dewi dan Linda. Siapa saja yang menjalankan tradisi tersebut dan apa kegiatan yang dilakukan? Warga kampung tengah termasuk anak-anak, aktivitasnya membersihkan sungai dan sampah, menyapu di tepi pantai dan merapikan rumah-rumah panggung. Soal kedua, Mengapa warga percaya tradisi ini membawa berkah dan apa yang dilakukan setelah kegiatan selesai? Jawabannya karena menjaga sungai dan kebersamaan. Setelah selesai mereka makan bersama nasi goreng, belacan, dan juga patin bakar sambil bernyanyi dan mendoakan kedamaian. terima kasih Dewi dan Melinda. Nah, sekarang kalian sudah paham belum tentang kearifan lokal yang ada di sekitar kalian? Sudah. Nah, sebelum itu coba ayo konsentrasi. Lakukan konsentrasi. Nah,
selanjutnya, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan Feni. Kita bisa tahu kearifan lokal apa saja yang masih kita laksanakan di lingkungan sekitar rumah kita, Bu. Ya. Terima kasih Feni. Coba Utin. Apa saja kearifan lokal yang ada di lingkungan Utin? Makanan khas Maluku Pasar. Terus apa lagi? Ikan ini fermentasi. Yogurt. Kalau ngopi apa pakaiannya yang ada di sekitar ngopi? Baju kurung. Apa lagi? Oke, banyak sekali ya berbeda-beda. Karena kalian ayo konsentrasi. Nah, karena kalian sudah paham, kalian kerjakan soal evaluasi ini secara mandiri. Jangan mencontek ya. Apa nih, Bu, soal ke? Kerjakan secara mandiri ya. Susahnya. Udah nomor 9, Bu. Sudah belum? Tunjukkan ya. Udah, Bu. Puyang, cincang. Nah, soal ini akan Ibu koreksi dan akan kita bahas di minggu berikutnya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh Ibu minta Dewi untuk memimpin doa? Baiklah, sebelum kita akhiri dan menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Baik, terima kasih anak-anak. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.